Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari Terminal Bungurasih, Surabaya. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta sebenarnya. Tapi karena aku udah bingung ya mau naik bis apa dari Malang, jadi aku memutuskan untuk ke Jogja dulu. Dan siang hari ini aku sudah berada di Terminal Bungurasih. Jadi aku mau menuju ke Yogyakarta naik bus Sumber Group, ya bisa Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu. Ini aku belum tahu nih. Jadi ini aku bikin video ini nggak tahu bakal diupload apa enggak, karena aku tahu kalau bikin video naik bus yang kayak Sugeng Rahayu, Sumber Selamat itu view-nya dikit banget. Tapi aku pengen bikin-bikin aja karena ya sekalian mau nunjukin lah ya kondisi di terminal di Surabaya atau Bungurasih ini seperti apa dan bagaimana perjalanan dari Surabaya menuju ke Jogja hari ini. Nah, by the way, video ini dibuat H-2 Hari Raya Idul Fitri dan kemungkinan diupload setelah Hari Raya Idul Fitri. Saya atas nama Arkan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan kalau selama setahun ini di channel Mas Arkan ini ada salah-salah bicara, ada salah-salah ngucap gitu ya, mohon dimaafkan, kembali ke nol lagi ya. Oke, jadi ini aku belum tahu ya mau naik bus apa karena santai banget. Aku tuh naik bus dari Jogja ke Jakarta besok, H-1. Kenapa aku pulang ke Jakarta mepet-mepet banget? Karena jalanan tuh macet banget teman-teman. Tadi pas aku jalan dari Malang ke Surabaya, itu bus-bus dari Jakarta baru pada sampai jam 11:30, kita baru papasan di tol tadi di Pandaan. Berarti sebegitu parah macetnya. Jadi aku kalau lagi lebaran-lebaran gini malah pulangnya pengennya pas hari H Lebaran ya, biar sepi jalanan gitu. Karena aku tuh tipe orang yang suka jalan, tapi ketika macet-macetan di jalan bisa stres. Jadi mending jalannya pas udah sepi aja. Kayak kemarin rencananya kan aku mau pulang ke Lampung ya, cuma kemarin lihat berita pemudik itu ngantri di Pelabuhan Merak sampai antriannya sepanjang 19 km. Itu wow, luar biasa banget. Karena aku kan biasanya kalau nyebrang itu nggak pernah antri selama itu ya, sepanjang itu antriannya, maksudnya sampai 19 km antriannya. Jadi luar biasa lah. Sehat-sehat buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan mudik dan nanti arus baliknya. Oke, jadi sekarang aku mau menuju ke bis yang akan aku naiki dari Surabaya menuju ke Jogja. Dan hari ini sepertinya aku akan naik bus Sugeng Rahayu atau Sumber Selamat yang ekonomi ya. Kita naik bus ekonomi karena aku tuh penasaran buat teman-teman yang udah sering nontonin video Mas Arkan, khususnya waktu itu naik bus Gunung Harta 2 kali, aku ketemu bus Sumber Selamat. Itu kan Sumber Selamat dia tidak lewat jalan tol. Aku waktu itu naik Gunung Harta lewat jalan tol, tapi kita bisa ketemu di Mojokerto. Itu gimana caranya kita yang lewat tol bisa barengan dengan bus yang tidak lewat tol? Jadi aku penasaran, bus Sumber Selamat itu kalau siang jalannya seperti apa sih? Yang ekonomi ya, yang tidak lewat jalan tol, itu jalannya seperti apa sih? Jadi aku penasaran. Makanya hari ini aku mau coba bagaimana bus Sumber Selamat itu seperti apa sih jalannya kalau lewat jalan biasa itu. Dan aku kan belum pernah juga ya naik bus Sumber Selamat atau Sugeng Rahayu pas siang gitu teman-teman. Jadi ayo, aku mau tunjukin teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk naik bus Sumber Selamat. Dan tadi sih ada satu bus Sumber Selamat yang lagi parkir ya, itu Bella Reborn. Itu sepertinya cukup terkenal juga bisnya. Aku sering lihat di Instagram, warawiri di Instagram ya, Bella Reborn, tapi udah jalan sih dia. Dan ayo kita lihat ada bus apa aja yang standby Sumber Selamat ya, yuk. Nah, jadi seperti ini kondisi di Terminal Bungurasih ya. Di sebelah sini udah ada bus Angkasa, ini Angkasa ke Denpasar, udah standby loh jam segini. Sekarang jam 12, udah parkir di sini. Angkasa, terus yang lainnya ini ke Semarang, ada juga yang ke Jember. Terus kalau yang di ujung-ujung sana itu ke Banyuwangi, ke arah timur lah, di ujung-ujung sana tuh.
Nah, ini ada Jaya Utama. Ini Jaya Utama yang waktu itu aku naikin dari Jepara ke Surabaya. Tapi videonya nggak jadi aku share. Teman-teman komen deh, perlu nggak aku share lagi video ini? Naik bus Jaya Utama. Sampahnya banyak banget. Ditutup sampahnya. Nah, ini bus-bus ke Semarangan. Banyak ya. Ada Jaya Utama juga yang ekonomi. Nah, ini nih. Ini yang ke Jogja nih, teman-teman. Tuh, jadi sumber selamat ada 2 yang standby ke Jogja. Nih, ini yang pertama, ini yang kedua. Sudah ada penumpangnya loh. Ternyata bus yang di sini pun itu sudah bisa dinaikin ya, nggak perlu nunggu ke shelter keberangkatan dulu. Jadi walaupun masih di belakang, itu sudah bisa dinaikin. Tuh, udah ada penumpangnya nih. Ayo, kita mau naik yang ini atau nunggu bus yang lainnya. Ini enak juga sih, single class. Nah, ini yang body apa ini? Jet bus. Ini dia masuk ke shelter duluan karena dia parkir duluan. Kalau ini dia baru masuk tuh. Dari belakang aja penumpangnya udah banyak loh. Tuh, udah sampai belakang. Masuk ke shelter langsung ditungguin sama penumpang lainnya. Beginilah kondisinya kalau libur lebaran ya. Penumpangnya banyak sekali. Wah, ada bis. Ini dulunya Mayasari Bakti nih. Sekarang jadi Restu Agung Jalan Banyuwangi. Wow. Awet banget ya. Hino Aka ya ini ya. Wow. Ayo kita naik ini atau nunggu yang lain. Santai sih, sekarang baru jam 12 sih, nyantai banget aku. Kita nunggu yang lain aja ya. Siapa tahu ada unit yang lebih menarik yang datang dan kursi depannya kosong. Jadi aku kali ini niat banget nih mau naik Sugeng Rahayu, pengen duduk depan. Jadi kita tunggu bus selanjutnya aja. Oke. 1,000 years later. Nah, jam 12 ini ada yang masuk lagi nih. Wah, kita naik ini nih. Kita naik ini aja nih. Kayaknya bagus ya. Dia parkir dulu. Oh, fix kita naik ini. Oh, depannya kosong lagi masih. Oke, kita naik ini aja. W7375UZ. Nah, dia parkir mundur. Udah ngegas aja. Oke, kita jadi langsung naik aja karena takutnya kursi depannya sudah ditempatin dan seperti ini di bagian dalamnya. Wow, bagus loh bagian dalamnya. Lihat, di atasnya kayak ada pohon-pohon gitu ya, hijau-hijau gitu. Lucu banget. Terus di sini ada penutupnya biar nggak silau dan ada pegangan-pegangannya banyak karena ini biasa diisi penumpang. Lihat deh dashboardnya. Dikasih bulu-bulu gitu. Aduh, lucu banget kayak bis Sumatera ya. Instrumen klasternya Hino Aka seperti ini dan seperti biasa Sugeng itu ada ditambahin speedometer digital atau GPS gitu ya. Terus di bagian tengah ini ada tempat duduknya teman-teman di atas mesin. Jadi ini bisa ditempatin juga nanti. Bau-baunya sih depan ini bakal penuh sih nanti ya. Kalau kita lihat ke atas, ini ada TV dan di sini ada pegangan juga. Ini pegangan fungsinya tentunya untuk buat pegangan. Dan biasanya ada orang yang pegangan itu juga nanti karena bakal penuh nih kalau lebaran. Terus untuk posisi duduknya seperti ini ya. Tuh, ya enak-enak aja sih karena ya bis ekonomi kalian mengharapkan apa ya? Ini untuk kursinya ada baris yang 3 dan ada baris yang 2. Jadi konfigurasi kursinya 2 di kiri dan 3 di bagian kanan. Tidak ada toiletnya tentunya teman-teman. Dan untuk di bagian belakang seperti ini. Lumayan lega lah ya. Terus karpetnya warna biru juga. Menyesuaikan dengan warna kursinya. Di bagian atas ada kompartemen penyimpanan atau bagasi penyimpanan di bagian atas tentunya.
dan tidak ada tutupnya gitu. Kita lihat ke belakang lagi tuh ya, di bagian paling belakang itu ada 6 kursi itu di paling belakang. Ya jadi seperti inilah ya bis ekonomi. Kalau yang eksekutif yang Sugeng Rahayu warna merah tidak seperti ini tentunya. Kembali ke bagian atas, di lower AC-nya ini ada chargernya, luar biasa. Ada chargernya, jadi jangan khawatir HP kalian lowbat atau gimana-gimana. Dan ini tadi aku sudah bayar ketika masuk. Tarifnya itu dari Surabaya ke Jogja Rp99.000. 100.000 kembali 1.000. Tanggung banget ya, kenapa nggak 100.000 aja sih? Ada kembali 1.000-nya dan tiketnya seperti ini ya, berwarna merah dan dicoret gitu. Tuh. Lucu ya tiketnya ya. Baru masuk ke shelter keberangkatan, ini total penumpang sudah lebih dari 50%. Wah, luar biasa ya kalau lebaran-lebaran kayak gini. Ya, seperti biasa kalau di terminal ini, kalau bis di shelter keberangkatan tuh pasti banyak banget pedagang yang masuk. Dan ini dibagikan seperti ini, buku mewarnai sambil berhitung. My Little Pony, harganya Rp10.000 saja. Akhirnya kita diberangkatkan juga dan teman-teman lihat deh di bagian depan ini full. Ini bener-bener sudah full seat. Ini duduk di depan kayak gitu ya duduknya ya ternyata ya. Karena ini aku jarang banget naik bus kayak gini sampai full teman-teman ya. Biasanya aku naik bus Sugeng tuh nggak sampai full begini sih. Masih kosong lah di bagian belakangnya. Tapi ini karena lebaran jadi sampai full begitu di bagian depannya. Wah, ini baru sampai sini aja udah penuh banget, apalagi di depan nanti ya. Karena di depan kan pasti nanti di pintu keluar banyak lagi yang naik. Dan oh ya, perjalanan dari Surabaya menuju ke Jogja dengan bus Sugeng Rahayu karena tidak lewat jalan tol ya, diperkirakan 8 sampai dengan 9 jam perjalanan jika normal. Tapi nggak tahu ya karena ini lagi high season. Biasanya itu di Klaten itu teman-teman suka padat trafficnya ya. Kita lihat aja nanti berapa jam total perjalanan kita bersama bus ini. Tuh lihat di bagian depan banyak bus yang lagi nunggu penumpang juga tuh. Wah, ini kayak mana nanti bentuknya ini? Pasti masih banyak nih penumpang yang bakal naik. Ya, jadi dari Surabaya ini kita tidak lewat tol tentunya. Dan tadi aku dengar kata drivernya dan kondekturnya, mereka ngobrol. Ternyata ini kita bakal lewat jalan tol, nanti masuk di Mojokerto. Keluarnya nanti di Braan, di Kertosono itu ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah motong waktu ya. Wow, Civic warna putih, idaman sekali. Ih cakep banget loh. Sorry ya, suka salfok kalau lihat Civic FD kayak gitu. Update posisi kaki, jadi karena di depan ada orang, nggak bisa meluruskan kaki, jadi kakinya ke belakang kayak gini. Karena kalau lurus itu kena kaki orang di depanku. Tapi kayaknya mereka nggak jauh sih, nanti turun di mana gitu, kayak nggak jauh kok.
Nah, ini kita tiba di Braan, teman-teman. Ini perbatasan antara Jombang dan Kediri ya. Ini kalau di depan belok kiri itu ke Kediri. Dan di sini banyak bus yang nunggu penumpang karena ini salah satu titik ramenya penumpang. Ini semoga di sini penumpang ada yang turun ya, atau malah nambah banyak di sini. Halo 5.000 setunggal kalau. Memasuki kota Madiun. Selamat datang di kota Madiun. Asli jalanan kosong banget teman-teman. Aduh bahagianya. Lihat deh, Madiun loh bisa sekosong ini loh siang-siang, enak banget. Nah ini di sebelah kiri kita langsung melihat terminal. Ini terminal yang lama ya. Kalau terminal yang baru itu masih di depan lagi. Nah ini dia terminal yang baru. Ini kita masuk ke terminal Madiun. Biasanya kalau bus Sugeng Rahayu atau Sumber Selamat di sini tuh kayak ada berhenti dulu ya, berapa menit gitu ya. Kita lihat apakah ini berhenti juga. Yang mau ke toilet masuk gitu, yang mau toilet. Ya teman-teman, jadi di terminal Madiun ini busnya berhenti kurang lebih 10 menitan. Jadi ini penumpang-penumpang, karena busnya kan tidak ada toilet ya, jadi penumpang yang ingin ke toilet itu diberikan waktu kurang lebih 10 menit. Dan itu ada bus Sugeng Rahayu yang Bella Reborn masih di sini ternyata. Bus kita tuh ternyata kencang banget ya, luar biasa loh. Bella Reborn itu kurang lebih 30 menit di depan kita, tapi ketemu di sini. Jadi seperti inilah terminal Madiun ya. Ini didominasi oleh bus Sumber Selamat. Ini ada 3 bus Cendana, ada 1 bus Mira, sebelahnya pom bensin, dan gak jauh dari sini itu kantor perwakilannya Rosalia Indah. Gitu. Itu ada 1 bus Harapan Jaya, itu RN Matic gitu ya. Nah ini. Wah, itu Ponorogo Indah. Ke Ponorogo atau ke Surabaya ini. Ini dia di dalam terminalnya. Ada yang jalan. Ada ruang tunggunya. Ini toiletnya.
Reborn berangkat. Masuk Restu Jetbus 5. Ini waktu itu kita naikin bukan sih? Iya nggak sih? Ini ada Mira, Moza. Ini kayak terkenal juga ya, Mira ini. Ramai banget dong tiba-tiba. Insinyur Reborn. Restunya ini. Oh bukan nih, ini yang baru. Yang lebih baru lagi daripada yang aku naikin kemarin. Jam 16:15 ini kita akhirnya diberangkatkan kembali dari Terminal Madiun ini, teman-teman. Jadi kita berhenti di sini kurang lebih 30 menit ya. Kenapa lama berhenti di sini? Karena nunggu jadwal berangkatnya. Jadi bus Sugeng Rahayu ini tertib banget dengan jadwal. Jadi karena kita tadi lewat jalan tol, itu kan jadi lebih cepat banget ya. Jadi kita lebih cepat setengah jam daripada jadwal seharusnya. Lanjut jalan dari Terminal Mangosepati dan wow, ini jalannya udah bagus banget aspalnya. Terakhir aku lewat sini waktu naik bus Harapan Jaya yang dari Blitar ke Lampung ya. Ini jalanannya masih ya rusak kayak gini. Nah ini sebelum diaspal ya. Jadi tadi aspalnya cuma dikit banget sih. Dan cuma beberapa ratus meter udah kembali lagi jalannya seperti semula yang banyak tambelannya seperti ini. Jam 17:39 ini waktunya berbuka puasa dan aduh aku belum beli apa-apa lagi tadi. Wah, tadi aku kira di Ngawi itu ada pedagang yang masuk, ternyata tidak ada pedagang yang masuk di Ngawi. Jadinya ini kita berbuka puasanya nanti aja deh. Ini kita di daerah mana ini ya? Gendingan kayaknya ya.
Jam 7:15, ini kita tiba di Terminal Tirtonadi Solo, dan di sini banyak sekali penumpang yang turun, bahkan bisa dibilang dari Solo sampai ke Jogja kayak ini cuma beberapa orang aja nih sisanya nih. Yang lainnya turun semua dong. Setelah berhenti di Terminal Tirtonadi kurang lebih 10 menitan, kayaknya nunggu jadwal keberangkatan juga ya. Ini kita diberangkatkan kembali dan Solo lumayan padat malam ini. Wah, ini Solo Square teman-teman, di sebelah kiri kita. Ini membeludak parkirnya, lihat. Masuknya aja macet banget nih. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua, meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat.